Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kami memulai acaranya, saya perkenalkan dahulu, Angkatan 2017 ingin mengadakan sosialisasi edukasi gizi seimbang ibu hamil. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Laili Nimatul Alia selaku MC acara sore hari ini. Kemudian ini ada teman saya Yusnia Nur Aziza sebagai yang menyampaikan materi, kemudian Syafrida Jannah sebagai moderator, dan yang terakhir ada Atia ini sebagai notulensi. Baik, langsung saja saya buka ya ibu-ibu. Alhamdulillah kami ucapkan pada sore hari ini tidak ada kata yang indah selain mengucapkan banyak syukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul pada acara sosialisasi edukasi gizi seimbang untuk ibu hamil. Nah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh perjuangan dan kedamaian dalam mengajarkan agama Islam kepada umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Baik, selanjutnya untuk susunan acara dalam sore hari ini, yang pertama yaitu kita adakan pretest dulu ya ibu-ibu. Jadi nanti pretestnya itu dipimpin langsung atau diarahkan langsung oleh teman saya yang Atia ini. Kemudian setelah kita adakan pretest, lalu adanya penyampaian materi yang akan dipimpin oleh teman saya Yusnia Nur Aziza. Kemudian yang ketiga yakni ada sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat adanya post-test. Baik, ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, bisa langsung dimulai ya ibu-ibu. Bisa langsung dimulai ya ini untuk pretestnya. Ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Mbak Atia, silahkan monggo dipimpin untuk jalannya pretest. Baik, tadi ibu-ibu sudah diarahkan oleh teman saya, Saudari Atia, untuk mengerjakan pretestnya. Kemudian ini kan soal pretestnya sudah Ibu kerjakan, dan di sini sudah sementara kami pegang dulu ya Ibu-ibu. Jadi nanti kita koreksi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya saya akan serahkan langsung kepada moderator Saudari Syafrida Mahfudul Jannah untuk memandu acara selanjutnya, yakni materi bersama bersama Saudari Yusnia Nur Aziza. Kepada moderator saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Laili sebagai MC. Ya, saya buka dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti sosialisasi edukasi gizi seimbang untuk ibu hamil di Puskesmas Kota ini. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota dari kelompok kami ini, yakni saya sendiri, Syafrida sebagai selaku moderator, lalu ada Yusnia Nur Aziza selaku penyaji, dan lebih Atia nanti yang bertugas sebagai notulen. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang termasuk aturan diskusi untuk waktu ini.
yakni pertama, selama diskusi berlangsung, para peserta diskusi diharapkan tenang dan tidak ramai. Lalu yang kedua, peserta diskusi yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Yusnia Nur Aziza selaku materi untuk menyampaikan materi untuk hari ini. Ya, terima kasih Saudari Zafrida. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai materinya, nggih. Monggo. Oke, di sini perkenalkan nama saya Yusnia Nur Aziza. Saya akan menyampaikan materi tentang edukasi gizi seimbang bagi ibu hamil. Nah, ibu-ibu di sini semua pada hamil kan ya? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud kehamilan itu? Kehamilan itu merupakan peristiwa yang terjadi pada seseorang ibu-ibu sekarang ini ketika dimulai dari proses fertilisasi sampai terjadinya kelahiran bayi. Nah, itu disebut kehamilan. Nah, di masa kehamilan ini ibu-ibu sering nggak merasakan gejala seperti letih, capek, terus kepala kadang-kadang pusing, sesak nafas, jantung itu degupnya kencang banget. Pernah nggak ibu-ibu seperti itu? Capek sering. Pernah. Nah, kalau ibu-ibu pernah mengalami kondisi seperti ini merupakan salah satu gejala yaitu anemia. Anemia ini apa sih? Anemia itu adalah keadaan ketika kondisi kadar hemoglobin ibu-ibu itu di bawah normal. Nah, untuk ibu-ibu yang sekarang itu ada masa kehamilannya trimester 1 dan 3, itu dianggap anemia jika kurang dari 11. Nah, ketika trimester 2 itu dianggap anemia ketika kurang dari 10,5. Nah, taunya gimana? Ibu-ibu harus memeriksakan kadar HB-nya di salah satunya di puskesmas, itu minimal 2 kali, yaitu pada trimester pertama dan trimester ketiga untuk memastikan kondisi HB ibu tetap normal sehingga nanti jumlah kadar sel darah merah yang dimiliki ibu-ibu itu bisa cukup untuk mengangkut oksigen ke janinnya ibu-ibu itu sendiri. Lalu gimana caranya untuk mencegah anemia? Yang pertama, ibu-ibu harus meningkatkan asupan gizi, terutama sumber zat besi, vitamin B, asam folat. Nah, contohnya dari makanan apa aja? Bisa dari hati, sayur-sayuran, seperti itu. Lalu kita harus meningkatkan konsumsi asupan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi tadi, agar dapat lebih efektif digunakan oleh tubuh. Lalu yang ketiga, tidak boleh mengkonsumsi sumber zat besi ini bersamaan dengan penghambatnya. Contohnya apa? Nggak boleh konsumsi tablet apa? Ibu pernah konsumsi tablet itu kan ya, tablet Fe, suplemen. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan kopi, teh atau susu. Itu dapat menghambat penyerapan Fe. Nah, selain itu, kondisi kehamilan ibu-ibu sekarang ini tuh menentukan gimana keadaan bayi ibu nanti waktu udah lahir. Sehingga semua itu ditentukan berdasarkan apa yang ibu makan saat ini. Ketika asupan makanan ibu-ibu itu rendah sekarang, nanti kemungkinan bayinya itu akan mengalami berat badan lahir rendah. Nah, apa sih BBLR atau berat bayi lahir rendah itu? Nah, bayi dengan BBLR ini akan memiliki resiko lebih tinggi mengalami kematian, keterlambatan pertumbuhan, dan perkembangan selama masa anak-anaknya nanti. Ini bisa jadi kayak gangguan kognitifnya atau retardasi mentalnya terganggu dan mudah sekali terserang penyakit. Nah, oleh karena itu ibu-ibu harus memperhatikan asupannya agar sesuai dengan kebutuhan, tidak sampai BBLR. Lalu kita bisa lihat di sini kasus BBLR di wilayah Mojokerto itu setiap tahunnya semakin meningkat. Terakhir kali 2011 sebanyak 69 bayi mengalami kasus BBLR. Nah, gimana caranya mengetahui status gizi ibu-ibu itu
normal atau enggak itu berdasarkan pengukuran lila yang biasanya ibu-ibu lakukan di puskesmas. Itu ada ngukur kayak gini kan ya. Nah, itu dikatakan normal apabila di atas 23,5. Ketika di bawah 23,5 itu merupakan resiko terjadinya kurang energi kronis yang bisa menyebabkan berat bayi lahir rendah. Nah, nih. Selain itu bisa diukur juga berdasarkan IMT. IMT itu apa sih? IMT itu perbandingan berat badan sama tinggi badan ibu itu sesuai apa tidak. Nah, dikatakan ibu itu beresiko terkena energi kronis yang nantinya akan menyebabkan berat bayi itu lahir rendah ketika IMT ibu itu di bawah 18,5. Sehingga perlu diperhatikan lagi asupannya. Nah, selain itu, gimana cara mencegah KEK ini supaya tidak bayi itu tetap lahir sehat dan tidak terjadi berat bayi lahir rendah? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Gizi seimbang itu yang seperti apa? Nah, yang pertama, kita harus mengkonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. Nah, nggak hanya kita konsumsi karbohidrat aja, nggak hanya mengkonsumsi nasi sebanyak-banyaknya, tapi harus beragam. Sumbernya dari karbohidrat, contohnya nanti kita sampaikan di belakang ya. Nih, yang kedua kita harus membatasi makanan makanan yang mengandung garam yang tinggi. Karena apa? Garam itu dapat menyebabkan terjadinya hipertensi jika dikonsumsi terlalu berlebihan dan dapat meningkatkan resiko kematian pada janin ibu-ibu. Yang ketiga, minum air putih sesuai dengan kebutuhan, yaitu minimal 8 gelas per hari. Yang keempat, membatasi minum kopi. Kandungan kafein dalam kopi itu dapat meningkatkan buang air kecil yang nanti bisa mengakibatkan dehidrasi. Nah, frekuensi makannya seperti apa ketika hamil? Nah, ibu-ibu itu dianjurkan untuk makan sehari 3 kali makanan utama dan 2 kali makan selingan. Nah, kalau ibu-ibu punya gangguan seperti gampang mual atau apa, bisa sering makan tapi dalam porsi yang sedikit. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau makanan sumber-sumber karbohidrat itu apa aja? Ada padi-padian, beras, jagung. Ini ciri khasnya itu dia sifatnya mengenyangkan ya ibu-ibu. Kayak mie itu juga termasuk karbohidrat. Tuh. Lalu ada sumber protein. Sumber protein itu contohnya kalau dari hewani ada daging ayam, telur, susu. Pokoknya yang dari hewan itu sumber protein. Ada juga yang dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, seperti tempe, tahu, susu kedelai, seperti itu. Selanjutnya ada sumber zat pengatur. Sumber zat pengatur ini terdiri dari sayuran dan buah. Nah, ibu-ibu juga harus tetap konsumsi sayur dan buahnya. Lalu zat gizi apa yang paling penting dibutuhkan selama kehamilan? Nah, ini salah satu contohnya ya saya sampaikan di sini ada asam folat. Asam folat itu dia berfungsi buat membentuk sistem saraf pusat termasuk otak bagi janinnya si ibu itu sendiri. Jadi kalau mau nanti anaknya jadi pinter, perkembangannya cepat, jadi banyak-banyakin makan sumber makanan yang mengandung asam folat sesuai kebutuhan tentunya. Nah, sumber bahan makanannya apa yang mengandung asam folat? Itu ada sayur daun hijau, serealia, kacang-kacangan, atau fortifikasi asam folat. Selanjutnya, zat besi. Zat besi tadi sudah saya sampaikan, dia berfungsi buat membentuk sel darah merah karena kan adanya janin dalam tubuh ibu itu akan meningkatkan kebutuhan zat besi atau sel darah merah itu sendiri. Jadi ibu juga butuh asupan zat besi lebih banyak kan. Didapat dari mana? Dapat dari kacang-kacangan, hati sapi, daging, ikan-ikanan. Selanjutnya, untuk menghitung angka kecukupan gizinya seperti apa? Kalau ibu-ibu di puskesmas, datang ke puskesmas, mungkin bisa diarahkan langsung ke saat konseling gizi, mungkin bisa langsung dihitung kebutuhan gizi ibu-ibu, atau kalau mau langsung bisa melihat
Jadi berikut tadi adalah video yang menunjukkan kasus bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Selama mengandung, ibu kurang mampu untuk memenuhi asupan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yusnia, kebutuhan ibu hamil sebanyak berapa. Nah, dalam kasus ini si ibu hamil tidak mampu untuk memenuhi kecukupan tersebut. Usia kandungannya sudah cukup 38 minggu, namun waktu kelahiran berat bayi hanya 1,9 kg. Dan itu sangat-sangat kurang dari berat badan normal bayi yang harusnya sewajarnya. Diskusi yaitu ibu-ibu semua ini untuk bertanya dengan cara mengacungkan tangan dan nanti akan saya pilih. Ya. Dan pertanyaannya kami batasi untuk 3 pertanyaan saja. Ya, baik, silahkan. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, yaitu ibu yang memakai jilbab biru dongker yang mengangkat tangan, silahkan tanya. Iya, saya mau tanya Mbak, kira-kira gimana kalau sedang hamil terus pengen atau tidak makan nanas? Apa nanasnya itu harus yang benar-benar udah matang apa gimana? Kalau misalnya ditambah sama ya kayak rujaan lah Mbak gitu, itu boleh nggak Mbak nanasnya dimakan sama ibu hamil? Terima kasih. Ya, baik. Akan kami tampung dulu. Oh ya, boleh tahu namanya dengan ibu siapa ya? Oh ya, maaf Mbak lupa. Nama saya Ika. Oh ya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya? Silahkan. Ya. Yang mana? Anissa. Ya, baik. Itu ibu yang berkacamata, silahkan. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, nama saya Anissa. Mau bertanya. Ini apakah benar kenaikan berat badan saat hamil itu bisa mempermudah proses persalinan ya, Mbak? Oh, ya Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Nah, silakan Ibu yang memakai baju putih, jilbab putih. Ya, silakan. Oh, pink, maaf. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ibu Galuh. Ya. Ya, saya mau bertanya. Jadi, ketika hamil itu, apakah boleh makan durian? Soalnya saya tuh sering dengar kalau orang hamil itu kalau makan durian itu katanya terlalu keras, jadi bahaya buat janin. Ya, mohon jawabannya. Terima kasih. Ya. Jadi, apakah durian itu jika dikonsumsi ibu hamil berbahaya atau tidak ya? Ya, akan kami tampung. Lalu silakan pemateri untuk menjawab pertanyaan dari para ibu yang telah bertanya dan tempat saya bergerak. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama tadi Bu Ika ya, pertanyaannya boleh nggak ibu hamil itu mengkonsumsi nanas? Nah, sebenarnya buah nanas itu banyak juga mengandung zat gizi yang dibutuhin sama tubuh. Contohnya kayak vitamin C, kalsium itu juga ada di dalam nanas. Tapi ketika ibu-ibu itu ada di kondisi hamil sekarang, itu perlu diperhatikan karena dalam nanas ini ada kandungan yang namanya enzim bromelin. Enzim bromelin ini kalau berlebihan nanti bisa meningkatkan kontraksi uterusnya ibu-ibu, jadi nanti bisa terjadi kram mungkin, jadi atau mungkin terjadi kontraksi yang bisa mengganggu kondisi ibu-ibu sendiri. Jadi sebaiknya dibatasi untuk konsumsi nanas terlebih dahulu ketika pada kondisi hamil. Seperti itu. Bagaimana? Untuk nanas matang atau tidak matang itu ketika nanas itu semakin matang, dia itu akan berkurang kadar bromelinnya.
ya boleh mungkin tapi sedikit aja. Tapi kalau lebih amannya nggak usah dikonsumsi terlebih dahulu. Oh, jadi Gimana? gitu ya, Mbak. Ya, Sudah jelas Oh Ibu Ika? ya, terima kasih ya, Mbak. Sudah, Mbak. ya sama-sama Ibu Ika. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bu Anissa, apakah kenaikan berat badan itu bisa mempermudah proses persalinan? Nah, kalau boleh dijawab, ini ya, penambahan berat badan itu harus disesuaikan sama kondisi berat badan ibu sebelum hamil juga. Nah, kalau misalkan ibu-ibu tuh timbang, terus ngukur IMT-nya sebelum hamil itu sudah normal, maka nanti waktu hamil itu penambahan berat badannya. Ibu-ibu kan kalau hamil kan jelas nambah ya berat badannya, karena ada nambah bayi di dalamnya, jadi otomatis berat badannya nambah. Nah, tapi sampai berapa kilogram sih penambahan berat badannya ibu-ibu itu? Nah, penambahan berat badannya kalau kondisi sebelum hamil ibu-ibu nimbang itu normal IMT-nya. Nah, nanti waktu hamil penambahan berat badannya hanya boleh 12 sampai 17 kilogram aja. Kalau misalkan waktu sebelum hamil itu ibu-ibu dinyatakan IMT-nya kurang. Nah, atau dibilang kurus ini Mbak gitu. Nah, berarti waktu hamil ibu-ibu harus menambahkan berat badannya sebesar 14 sampai 20 kilogram. Biar nanti waktu lahir itu kondisi berat bayinya tidak dalam berat badan rendah atau berisiko KEK. Nah, kalau misalkan waktu sebelum hamil ibu-ibu itu berat badannya udah berlebihan atau bisa dikatakan obesitas, maka harus dibatasi penambahan berat badannya waktu hamil itu hanya 7,5 sampai 12 kilogram aja. Nah, ketika kondisi berat badannya itu udah sesuai, maka eh, otomatis persalinannya itu akan berjalan dengan lancar apabila asupan gizinya terpenuhi dengan baik dan tidak ada eh, gangguan, kelebihan atau kekurangan zat gizi tertentu. Seperti itu Mbak Anissa, bagaimana? Oh, iya Bu, sudah paham. Jadi perlu banget buat mengontrol berat badannya itu dari kondisi sebelum kehamilan juga. Perlu dipantau terus di kegiatan konseling di puskesmas yang biasanya diadakan. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Galuh. Apakah boleh waktu hamil itu mengonsumsi durian? Nah, durian sama kayak nanas tadi ya. Sebenarnya durian itu juga banyak mengandung zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Contohnya ada asam folat, vitamin C juga. Nah, yang perlu diperhatikan kalau hamil itu apa sih konsumsi durian itu? Kalorinya di durian ini cukup tinggi, ibu-ibu. Jadi, perlu diperhatikan ketika ibu-ibu melebihi asupan kalorinya dengan konsumsi makan durian berlebih, nanti bisa mengakibatkan resiko diabetes. Seperti itu. Di sisi lain, kandungan gas di dalam durian ini juga lumayan tinggi, jadi perlu diperhatikan lagi, apalagi kalau ibu-ibu udah dalam kondisi mual. Otomatis kalau kena baunya atau dari gas yang ditimbulkan oleh ketika ibu makan durian pasti akan nambah gak enak kan ya, nambah gak enak gitu kondisi kehamilan ibu-ibu. Jadi perlu dibatasi atau mungkin tidak usah dikonsumsi terlebih dahulu. Seperti itu Bu Galuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Sekian Baik. saya tutup. Oh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu semua puas ya dengan jawaban dari penyaji? Oke. Iya, Nah. sudah puas. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kehamilan itu merupakan peristiwa yang terjadi pada seorang wanita dimulai dari proses fertilisasi sampai kelahiran bayi. Nah, kehamilan merupakan periode penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, di mana semakin baik asupan gizi seimbang yang dikonsumsi ibu, maka akan semakin baik untuk janin. Lalu wanita hamil, ibu-ibu semua ini biasanya
kadang sering mengeluh untuk terasa letih, kepala pusing, sesak nafas, wajah pucat, jantung berdenyut lebih cepat, dan mata berkunang-kunang. Nah, semua itu merupakan indikasi bahwa ibu telah menderita anemia pada masa kehamilan. Nah, salah satu upaya untuk mencegah yang paling penting yaitu salah satunya dengan meningkatkan asupan gizi terutama zat besi, vitamin B12, asam folat, baik dari makanan maupun suplementasi. Nah, apabila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil, kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan, dengan berat badan yang normal. Nah, salah satu cara untuk mengetahui status gizi ibu ini baik yaitu dengan lila yang tidak boleh kurang dari 23,5 cm dan hemoglobin yang tidak boleh kurang dari 11 gram per desiliter. Selain itu juga dengan cara penghitungan IMT. Nah, namun akan dinyatakan KEK apabila status gizi ibu di bawah normal dengan ketiga syarat yang tidak terpenuhi tadi. Sehingga untuk mencegah terjadinya KEK pada ibu hamil adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang yang dimaksud ini yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Masalah yang dihadapi apabila konsumsi ibu kurang adalah adanya resiko bayi BBLR, yaitu bayi berat badan lahirnya yang beresiko mengalami kematian, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu pesan gizi seimbang untuk hamil yaitu pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak, membatasi makan makanan mengandung garam tinggi, lalu minum air putih lebih banyak yaitu 2-3 liter per hari atau 8-12 gelas sehari. Lalu membatasi minum kopi. Yang kelima, yang terakhir yaitu penambahan kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Nah, menu untuk ibu hamil yang tepat yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan atau porsi kecil namun sering untuk yang mengalami mual yang cukup parah. Nah, sesuai porsi isi piringku dengan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, sumber protein yang baik, dan sumber zat pengatur berupa sayur dan buah. Lalu zat gizi yang diperlukan selama kehamilan, semuanya penting, namun ada beberapa zat yang paling utama, yakni pada trimester 1 yaitu meliputi asam folat, asam lemak tak jenuh, vitamin B12, dan vitamin D. Untuk trimester kedua yaitu vitamin A, kalsium, dan zat besi. Sedangkan untuk trimester ketiga yakni vitamin B6, serat, vitamin C, seng, dan yodium. Lalu untuk pertanyaan tadi disimpulkan bahwa pertama, ada hubungan antara mengonsumsi nanas muda dengan kontraksi uterus. Namun akan berkurang dampaknya saat tingkat kematangan nanas bertambah karena kandungan bromelin yang menurun. Namun akan lebih baik konsumsi nanas dibatasi, baik nanas matang apalagi yang masih muda. Lalu untuk kenaikan berat badan saat hamil untuk mempermudah proses persalinan itu termasuk mitos karena kenaikan berat badan ibu saat hamil sudah ada anjuran kenaikan berat badan dengan jumlah tertentu, yakni misalnya untuk berat badan yang kurang kenaikannya berkisar 14-20 kg, untuk lebih normal 12,5 sampai 17,5 kg, lalu untuk berat badan lebih yaitu 7,5 sampai 12 kg. Dan yang terakhir, konsumsi durian saat kehamilan dapat membahayakan ibu hamil. Jawabannya juga mitos. Memakan durian masih diperbolehkan asal porsinya tidak berlebihan dan asal ibu dalam kondisi yang sehat. Tidak disarankan apabila konsumsi durian dengan kondisi ibu yang mengalami diabetes atau memiliki riwayat diabetes. Juga perlu dipikirkan untuk kandungan gas pada durian tersebut yang
akan membuat perut terasa tidak enak. Nah, demikian presentasi penyajian materi mengenai edukasi gizi seimbang untuk ibu hamil. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk moderator. Oke, Ibu-ibu, bagaimana? Sudah paham ya tadi dengan apa yang disampaikan oleh materinya? Bagaimana, Ibu-ibu? Iya, sudah paham. Oke, Ya, sudah. selain itu Ibu-ibu juga jangan lupa untuk tetap ceria, terus jangan lupa juga buat untuk selalu melakukan aktivitas biar nanti ketika persalinan semoga saja dapat berjalan dengan lancar. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara dan semoga ilmu yang kita dapat sore hari ini bermanfaat serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Saya sebagai MC acara edukasi sosialisasi Amin. edukasi gizi seimbang ibu hamil, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya, dan juga saya mewakili dengan teman-teman saya yang lainnya, kami memohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian atau apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Baik, ibu-ibu sekalian, saya tutup acaranya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami akan membagikan soal post-test kepada ibu-ibu semuanya. Jadi, setelah soal ini kami bagikan, nanti ibu-ibu kerjakan, kemudian kami kasih waktu kira-kira 10 menit cukup ya, Bu? Ya, cukup. Ya, jadi Ibu jawab dengan semaksimal mungkin soal-soal post-testnya, nanti setelah 10 menit dikumpulkan ke kami lagi.